Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Baik teman-teman, ayo sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal tentang salah satu profesi yang berkaitan dengan profesi audit, yaitu profesi tentang CPA. Apa itu CPA? CPA adalah Certified Public Accountant, ya. Jadi istilahnya ya CPA ini sebuah sertifikasi untuk seorang akuntan publik, ya, Certified Public Accountant. Oke, kita coba masuk ya. Oke, sebelum ke situ kita alangkah lebih baiknya tahu terlebih dahulu KAP itu apa sih. Jadi KAP itu kalau dilihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK titik 01 garing 2008, KAP atau Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, tentunya di pertemuan kemarin kita sudah sempat ya nyinggung tentang KAP itu ngapain saja, bagaimana sajanya, dan lain sebagainya. Oke ya, tuh. Terus apa saja kegiatan KAP itu? Di antaranya KAP yang jelas adalah menyediakan jasa audit serta jasa atestasi maupun asuransi lainnya. Nah, poin pokoknya adalah 3 hal tersebut. Yang pertama mulai jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Oke, kita bahas satu persatu. Jasa akuntansi dan pembukuan, kenapa kok KAP menyediakan jasa ini? Karena kita tahu mungkin tidak semua perusahaan itu bersifat besar, bersifat menyeluruh, bersifat global, memiliki SDM yang unggul dan lain sebagainya. Bisa jadi ya perusahaan itu tidak memiliki akuntan misalkan, atau tidak memiliki audit sehingga butuh bantuan dari luar. Boleh saja, nggak jadi masalah. Jadi beberapa klien tentunya memiliki keterbatasan tentang SDM gitu, sehingga dia mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Nah, kenapa? Ya karena untuk menyusun laporan keuangan, untuk mengaudit itu harus memiliki keahlian khusus, tidak serta-merta bisa. Sehingga dengan adanya KAP yang membuka jasa akuntansi dan pembukuan ini, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut, ya. Jadi misalkan walaupun usaha kita masih kecil, tapi bisa jadi kita membutuhkan suntikan dana. Syaratnya harus menyertakan laporan keuangan misalkan. Nah, kita bisa lewat KAP. Lalu yang kedua, jasa perpajakan, di mana dalam perihal ini KAP itu menyiapkan SPT pajak korporasi ataupun perorangan, baik untuk klien audit maupun non audit. Jadi hampir setiap KAP melakukan jasa perpajakan, bisa mencakup pajak bumi dan bangunan, perencanaan pajak, ataupun aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perpajakan. Lalu yang ketiga adalah jasa konsultasi manajemen. Kebanyakan KAP memang memberikan jasa tertentu yang memungkinkan kliennya bisa mengoperasikan bisnisnya secara lebih efektif.
Ya, jadi ya konsultan, konsultasi, memberikan nasihat, memberikan masukan. Tentunya ini berkaitan dengan semakin tinggi jam terbang, semakin banyak kasus yang dihadapi, semakin banyak ilmu juga. Sehingga biasanya KAP-KAP itu ada misalkan Big Four ataupun ya ada sekian besar peringkat tertinggi siapa dan lain sebagainya. Ya itu wajar sih. Sehingga mungkin yang Big Four lebih laris, nah itu bisa jadi. Oke. Selanjutnya adalah struktur KAP. KAP ini memiliki struktur khususnya adalah 3. Yang pertama adalah kebutuhan independensi dari klien. Independensi ini mutlak ya. Jadi independensi ini memungkinkan auditor tetap tidak bias di dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Lalu pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Nah, kompetensi ini memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lainnya secara efisien dan efektif. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Ya, KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum, sehingga beberapa struktur organisasi dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota KAP. Ya, jadi struktur KAP secara umum itu ada 3 itu ya. Lalu kita masuk ke dalam struktur organisasi KAP. Ada 6. Yang pertama, perusahaan perorangan, di mana hanya kantor dengan pemilik tunggal, namanya juga perorangan ya, dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk perusahaan perorangan ini. Jadi kalau dilihat secara tradisional, semua kantor dengan kepemilikan tunggal yang diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan itu memiliki kewajiban lebih terbatas ya. Jadi istilahnya dari segi modal, dari segi pelaku, dari segi beraneka ragam itu lebih terbatas. Oke, lalu persekutuan umum. Bentuk organisasi ini sebenarnya sama dengan perusahaan perorangan. Bedanya apa? Kalau perorangan ya tunggal, kalau persekutuan umum mungkin lebih dari 1 atau pemiliknya banyak lah. Banyaknya berapa? 2, 3, 5, 10 dan lain sebagainya. Nah, struktur ini, organisasi ini semakin kurang populer karena bentuk kepemilikan lain yang menawarkan perlindungan hukum tertentu. Jadi istilahnya semakin banyak orang itu kan terkadang pikirannya semakin banyak ya. Wah, aku pengen ini ya, aku pengen itu, aku pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Sehingga mungkin adanya bahasanya crash ataupun perbedaan pendapat ataupun mungkin ya perselisihan dan lain sebagainya. Lalu ketiga adalah korporasi umum. Korporasi umum ini memiliki sebuah keunggulan bahwa pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sampai sebatas investasi yang ada di dalam korporasi itu. Lalu korporasi profesional, di mana korporasi ini memberikan jasa-jasa profesional dan dimiliki oleh 1 atau lebih pemegang saham. Lalu yang selanjutnya kelima, Limited Liability Company atau LLC, di mana LLC ini menggabungkan atribut-atribut yang paling menguntungkan dari korporasi umum dan persekutuan umum. Digabungkan itu hal-hal yang positif di antara keduanya itu. Lalu yang terakhir adalah Limited Liability Partnership LLP,
di mana ini dimiliki oleh satu atau lebih dari partner. Nah, struktur maupun pajaknya itu sama seperti dengan persekutuan umum. Tetapi untuk perlindungan kewajiban pribadi dalam LLP ini lebih rendah dibandingkan dengan korporasi umum. Nah, jadi itu kurang lebih tentang struktur organisasi kantor akuntan publik. Selanjutnya, nah, kita akan masuk tentang ini tingkat dan tanggung jawab staf. Ya, mulai dari asisten staf, auditor senior, manajer hingga ke partner. Oke, kita mulai dulu dari yang asisten staf. Nah, rata-rata pengalaman mulai dari fresh graduate sampai 2 tahun kurang lebihnya ya. Tanggung jawabnya apa? Melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci. Ya. Lalu auditor senior. Ini pengalamannya kisaran 2 sampai 5 tahun, di mana tanggung jawab utamanya adalah mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk di dalam mengawasi maupun mereview pekerjaan staf. Lalu tingkatan selanjutnya adalah manajer, di mana pengalaman kisaran 5 sampai 10 tahun. Ada beberapa tanggung jawab utamanya yaitu membantu penanggung jawab dalam merencanakan maupun mengelola audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, dan membina hubungan dengan klien. Dan tingkatan tertinggi adalah partner, yaitu pengalaman rata-rata lebih dari 10 tahun. Tanggung jawabnya tentu semakin banyak juga. Di antaranya, mereview keseluruhan pekerjaan audit, terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan, penanggung jawab terbesar ataupun partner ini juga sebagian besar adalah pemilik KAP itu sendiri, dan melayani klien. Oke. Standar dan aturan AICPA. Nah, AICPA ini adalah American Institute of Certified Public Accountants. Nah, jadi memang CPA ini terinspirasi ya, ataupun ya bahasanya dari Amerika sih, sehingga mungkin aturan-aturannya diambil dari Amerika yang nanti disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Ya, jadi aturan-aturan kebijakan gambaran umumnya mengadopsi dari Amerika. Oke, itu ada 4 standar ya, kita ada 4 standar ataupun aturan. Yang pertama adalah standar auditing. Nah, standar auditing ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan atau keputusan mengenai permasalahan auditing bagi semua entitas selain perusahaan terbuka. Ya, oke. Lalu ada standar kompilasi dan review, di mana dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab akuntan publik yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan swasta yang belum diaudit. Lalu selanjutnya adalah standar atestasi lainnya, di mana dalam hal ini memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan standar untuk penugasan atestasi. Nah, jadi standar ini nanti misalkan seperti melaporkan seputar informasi keuangan dan memberikan proyeksinya. Lalu yang terakhir adalah kode perilaku profesional, di mana di dalam hal ini adalah ya ini kode etik. Jadi memang hampir setiap profesi apapun itu memiliki kode etik masing-masing. Oke, lalu standar auditing yang berlaku umum. Standar auditing yang berlaku umum ini
eh, ada 3, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah standar umum, di mana di dalam standar umum audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. Lalu auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit, dan auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Itu standar umum seorang auditor seperti itu. Lalu standar pekerjaan lapangan bagaimana? Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Seorang auditor juga harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya jawab, maupun konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Adapun dalam standar pelaporan tentunya laporan keuangannya harus disesuaikan dengan PABU ataupun prinsip akuntansi berterima umum. Lalu selain itu, laporan juga harus mengidentifikasikan keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan harus berisi tentang pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan yang menyeluruh tentunya ya. Oke, jadi itu adalah tentang standar auditing yang berlaku umum. Kenapa sih kok melakukan itu semua? Yaitu semuanya tentunya memiliki tujuan. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar? Udah wajar atau belum kira-kira? Nah, itu maka perlu diaudit. Lalu dalam semua hal yang material, ya kalau yang imaterial ya tidak perlu, dan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, tujuan ini nanti bisa meningkatkan derajat keyakinan pemakai terhadap informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Istilahnya gini, ada nih laporan keuangan itu yang dibuat oleh internal, belum dikoreksi oleh eksternal. Orang luar juga bisa jadi ini lebih mantap ketika ini di internal sudah dikoreksi juga sama eksternal. Ini lebih jos ini. Kalau hanya internal bisa jadi untuk meninggikan, untuk mempercantik, memperindah internal sehingga ayo kita buat yang baik aja seperti itu. Nah, makanya audit eksternal itu juga diperlukan. Oke, lalu masuk kepada pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip yang terkait dengan pertanggungjawaban auditor dalam audit menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Ya, diantaranya ada 3. Yang pertama, kompetensi dan kapabilitas teknis yang memadai. Ya, di mana auditor ini wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Standar umum
ini biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi seorang auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi. Selain itu, pengalaman praktik yang memadai juga diperlukan, dan juga mungkin ditambah dengan mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketaatan terhadap persyaratan etis yang relevan. Tentunya kode ataupun standar auditing itu menekankan perlunya independensi dalam penugasan audit. KAP diharuskan mengikuti praktik-praktik tertentu untuk meningkatkan kemungkinan independensi di semua personil yang ada. Misalkan di KAP tertentu sudah menerapkan prosedur, maka apa? Ya, seorang auditornya harus mengikuti prosedur tersebut. Lalu yang ketiga adalah menegakkan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional. Oke, jadi auditor memang bertanggung jawab menegakkan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional di semua perencanaan serta pelaksanaan audit. Kenapa sih kok skeptisisme profesional ini sebagai wujud sikap yang mencakup kewaspadaan, kehati-hatian, ya. Terhadap apa? Terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan ataupun kesalahan. Ya, pada prinsipnya auditor itu ya harus waspada, harus hati-hati. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan ataupun kinerjanya. Untuk memperoleh kepastian yang layak, auditor harus memenuhi tanggung jawab pelaksanaan tertentu. Yang pertama adalah perencanaan dan pengawasan yang memadai. Auditor bertanggung jawab merencanakan audit secara layak untuk memastikan audit ini memadai. Dan para stafnya tadi ataupun asisten tadi diawasi sebagaimana mestinya. Pengawasan sangat penting di dalam auditing. Kenapa? Karena sebagian besar audit dilakukan oleh anggota staf yang mungkin masih kurang berpengalaman. Lalu yang kedua, menentukan dan menerapkan tingkat materialitas. Oke. Jadi auditor bertanggung jawab untuk menentukan dan menerapkan tingkat materialitas yang tepat selama melakukan audit. Salah saji dianggap material jika pengetahuan tentang salah saji itu akan mempengaruhi keputusan pemegang laporan keuangan. Nah, ini nanti mungkin di bab selanjutnya akan ada lebih dalam insyaallah. Oke, lalu menilai risiko salah saji yang material. Untuk melakukan audit secara memadai, seorang auditor bertanggung jawab untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang material dan kemudian melaksanakan prosedur audit lebih lanjut guna merespon risiko tersebut demi menentukan apakah ada salah saji yang material atau tidak. Nah, untuk menilai secara memadai risiko salah saji material ini, auditor harus memahami bisnis dan industri klien kita. Lalu yang terakhir adalah bukti yang mencukupi dan tepat. Yakni auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti audit yang mencukupi dan tepat tentang apakah ada salah saji yang material, dengan merancang serta mengimplementasikan respon yang tepat atas resiko yang diperkirakan. Nah, keputusan tentang berapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus dikumpulkan dalam keadaan tertentu tentunya membutuhkan pertimbangan seorang yang profesional.
Oke, lalu pengendalian mutu. Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya. Contoh misalkan dalam KAP mungkin memiliki struktur organisasi yang menjamin dilakukannya review teknis atas setiap penugasan oleh partner yang ahli dalam industri klien. Nah, standar auditing mengharuskan setiap KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Standar tersebut mengakui bahwa sistem pengendalian mutu hanya dapat menyediakan kepastian yang layak, bukan sekadar jaminan, tapi menyediakan kepastian yang layak bahwasanya standar auditing telah diikuti. Unsur pengendalian mutu ada 6. Yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan demi kualitas perusahaan. Nah, perusahaan harus mempromosikan dong budayanya bahwa kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Sehingga dalam pelaksanaan penugasan menetapkan kebijakan serta prosedur yang mendukung budaya tersebut. Lalu persyaratan etis yang relevan. Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan penuh integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Ketiga, penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan, yakni kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Nah, kebijakan prosedur ini harus meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. SDM, SDM ya tentunya di mana-mana harus memiliki SDM yang unggul. Tentunya SDM itu ya mulai dari kualifikasinya, dari pendidikannya, dari mungkin pengalamannya, dari segi pendidikan berlanjut, pelatihan, dan lain sebagainya. Lalu kinerja penugasan, di mana kebijakan maupun prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh personel telah memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan maupun standar mutu KAP itu sendiri. Dan terakhir adalah pemantauan. Setelah semuanya dilaksanakan, maka harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa unsur pengendalian mutu lainnya telah ditetapkan secara efektif. Oke, sebagai penutup, nasihat ya bagi saya dan bagi teman-teman semuanya, daripada menuntut orang lain berubah, maka lebih baik diri kita yang berubah sambil membantu orang lain berubah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa difahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon koreksi juga dari para ahli, dari semuanya yang mendengarkan ini, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Dari saya, Taufik Andristiono, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.